Nah, saudara sekalian, teori itu adalah penjelasan dari sebuah fenomena, ya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Tapi teori itu lahir tadi dari metode ilmiah. Jadi tidak sembarang orang bilang teori. Biasa kalau kita ngobrol bilang teori itu bukan teori, itu pendapat saja, itu opini. Yang sebut teori itu yang sudah memang diuji, yang sudah diteliti berdasarkan metode ilmiah dan menghasilkan satu kesimpulan. Kesimpulan nanti ini itu akan diuji lagi, baru bisa diterima sebagai sebuah teori, ya. Nah, apa isi dari teori itu sebenarnya tidak lain adalah ada yang disebut dengan konstruk yang saling terkait, ya. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam teori itu ada namanya konsep, ada namanya konstruk, ada namanya variabel. Jadi ketika kita menganalisis satu fenomena, maka yang pertama kita temukan konsep. Misalnya, kita meneliti mengenai pengaruh tayangan televisi terhadap sikap antisosial siswa. Ya, misalnya begitu. Maka di sini muncul banyak konsep. Apa itu? Misalnya antisosial. Itu konsep. Apa itu antisosial? Ya. Media, kekerasan, itu semua konsep, istilah-istilah yang ada dalam pikiran kita, ya. Jadi kita memikirkan satu hal secara abstrak dan kita membuat suatu istilah, itu adalah konsep. Misalnya warna, apa itu warna? Ya, merah, kuning, hijau itu warna. Sedih, gembira, itu konsep semua. Oh, kalau kita lihat orang menangis, kita katakan dia sedih. Itu kan konsep. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada generalisasi, ada konsep, kemudian kita turunkan konsep itu menjadi konstruk. Ya, apa itu konstruk? Konsep yang sudah bisa diukur. Nah, ini. Jadi tidak bisa kita melakukan penelitian kalau yang kita teliti itu tidak bisa diukur. Misalnya sedih, bagaimana cara mengukur sedih? Atau bahagia, bagaimana cara kita mengukur bahagia? Mungkin bahagia itu bisa kita ukur dengan perilakunya. Misalnya, seseorang disebut bahagia kalau misalnya dia tertawa. Nah, jadi kita tanya, berapa kali kau tertawa dalam satu hari? Untuk mengukur, itu salah satu cara mengukur bahagia misalnya. Misalnya kita tanya ini mengenai kesedihannya. Ya, kita mau mengukur kesedihan. Maka yang kita tanya, berapa kali dia nangis dalam satu hari? Oh, saya nangis sampai 5 kali dalam satu hari. Oh, sedih betul itu, ya. Nah, itu namanya konstruk. Kemudian variabel. Variabel ini kalau kita sudah memberikan variasi nilai. Misalnya, kalau dia nangis 10 kali itu sedihnya tinggi sekali. Kalau 5 kali sedang. Kalau 5 sampai 1 kali itu biasa. Itu namanya variabel. Jadi saudara sekalian, isi dari teori itu sebenarnya adalah konsep, konstruk, dan variabel. Ya. Contoh, teori interaksi simbolik mengatakan manusia itu dalam berinteraksi menggunakan simbol-simbol. Jadi manusia itu menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan ide, gagasan kepada orang lain. Nah, di dalam simbol-simbol itu ada makna. Nah, kemudian di situ ada konsep. Apa itu simbol? Apa itu makna? Itu konsep. Jadi Anda tidak bisa mengerti teori kalau tidak mengerti konsep. Lihat apa konsepnya teori itu, apa yang dibicarakan di dalam itu. Itu namanya konsep. Kemudian konstruk. Misalnya dia katakan manusia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol apa? Misalnya menggunakan kata-kata, menggunakan gambar. Itu sudah bisa diukur. Ya. Jadi kalau cuma bilang dikatakan simbol, harus diturunkan simbolnya apa? Misalnya bahasa. Ya. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu kan simbol semua, atau gambar rumah. Orang Indonesia bilang rumah, orang Bugis bilang bola, ya, orang bahasa Inggris bilang home. Itu sama semua barang yang dia maksud, tapi bahasa yang digunakan beda. Nah, itu konstruk. Nah, sekarang kita turunkan lagi.
kita menggunakan bahasa. Kita jadikan dia variabel. Misalnya, berapa kali orang yang stres itu menggunakan kata-kata, misalnya orang yang stres itu akan mengumpat atau memaki. Nah, kita catat kata-kata apa yang dia pakai. Misalnya kata-kata tidak berguna, itu kita catat. Itulah disebut variabel. Jadi dalam satu teori pasti ada konsepnya, ada konstruknya, ada variabelnya. Sama juga nanti kalau Anda penelitian. Anda harus jelas apa konsepnya, apa konstruknya, apa variabelnya. Sehingga nanti yang Anda hasilkan itu bisa diterima atau bisa menjadi sebuah teori. Karena teori itu penjelasan keseluruhan. Tapi apa isinya di dalam? Itu isinya di dalam 3. Ada konsep, ada konstruk, ada variabel. Jadi setiap Anda melihat teori, kenali 3 itu. Konsep itu yang masih abstrak, konstruknya yang sudah lebih jelas, variabelnya yang bisa diukur. Karena sudah ada nilai, ya, ada variasi nilai di situ yang bisa diukur. Oke, jelas teori itu ya. Jadi saya contohkan tadi itu teori interaksi simbolik. Di sana berbicara simbol, itu konsep. Ketika simbol menjadi bahasa, itu konstruk. Karena bahasa itu sudah bisa diukur, sudah bisa dilihat, didengar. Kemudian kata-kata, bentuk kata-kata yang diulang-ulang, yang bisa dihitung. Misalnya kata-kata makian, kata-kata kemarahan itu sudah menyebut kata-kata tertentu yang sudah bisa dihitung jumlahnya, itulah variabel. Kemudian model. Ini model ini. Model itu adalah gambaran dari sebuah teori. Saya kasih contoh ya. Saya itu kalau mengajar, saya bikin definisi sendiri dan saya bikin gambar sendiri. Nanti kalau kita ketemu misalnya mata kuliah teknologi komunikasi, saya berikan definisi sendiri itu teknologi komunikasi. Itu teorinya, kira-kira begitu ya. Jadi saya katakan, teknologi komunikasi dan informasi adalah seluruh sistem, perangkat, dan jaringan yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dari pengirim kepada penerima yang menimbulkan dampak secara sirkular. Ini adalah konsep atau teori, ya, karena teori itu penjelasan. Apa itu teknologi komunikasi? Menurut saya, ya, ini menurut definisi saya. Ini teorinya. Nah, setelah saya bikin teori, maka saya bikinkan gambar. Ini gambarnya, inilah yang disebut dengan model. Jadi model itu adalah gambar visual dari sebuah teori. Siapa yang bikin model ini? Saya sendiri. Jadi saya katakan teknologi komunikasi dan informasi adalah perangkat, sistem, dan jaringan yang digunakan untuk memproses, mendistribusi, menyimpan informasi dari pengirim kepada penerima secara sirkular yang menimbulkan dampak tertentu. Inilah model yang saya buat dari teori yang saya buat sendiri. Jadi apa bedanya teori dengan model? Teori itu adalah penjelasan, model ada gambar visual dari teori itu. Ngerti ya? Karena itu nanti Anda akan temukan banyak sekali model-model komunikasi. Ya, ada model seperti spiral, ada model yang linier, ada model interaktif, ada yang model transaksional. Jadi gambar apapun nanti yang Anda lihat, itu semuanya adalah model. Jadi kalau gambar itu disebut model. Makanya teori dan model tidak bisa dipisah. Oke, jadi ini contohnya model yang saya buat. Ya. Nanti minggu depan saya tunjukkan sistem komunikasi yang saya buat. Model sistem komunikasi yang saya buat sendiri. Nanti minggu depan kita tunjukkan. Jadi saudara sekalian, di sini ada penjelasan. Ada model. Jadi ada teori, ada model. Ini buat pasangan ini. Oke? Jadi ini model adalah gambaran sederhana atau gambaran visual dari sebuah teori. Saya sudah tunjukkan tadi contohnya. Ada teorinya, penjelasannya, dan ada modelnya. Nah, kemudian saudara sekalian, kalau kita bicara teori, ada juga namanya perspektif atau pendekatan. Apa itu? Ini semacam cara berpikir kita di dalam melihat satu fenomena atau satu teori. Jadi begini, dalam satu fenomena, saudara sekalian, bisa saja nanti kita meneliti beberapa orang
dengan teori yang berbeda karena perspektif yang kita gunakan berbeda. Nah, mungkin ada yang meneliti mengenai aspek psikologinya, Anda meneliti mengenai aspek interaksinya, tidak apa-apa. Tapi sama-sama bidang komunikasi. Oke? Nah, itu namanya perspektif. Ya. Nah, jadi perspektif itu semacam sifat-sifat dasar dari komunikasi atau sifat-sifat dasar dari teori yang kita gunakan yang menentukan cara berpikir kita dalam melihat fenomena. Ini mirip-mirip dengan paradigma ya, tapi paradigma itu lebih luas. Makanya itu kalau kita penelitian di proposal itu ada pendekatan penelitian. Itu sebenarnya perspektif. Oke? Jadi itulah struktur teori ya. Ada teori, ada konsep, ada konstruk, ada variabel, ada model, ada perspektif. Nah, bagaimana nanti kita menggunakan ini semua nanti kita bahas minggu-minggu berikutnya. Yang penting Anda paham dulu ini. Karena teori itu seperti bangunan. Kalau Anda tidak mengerti batu bata, tidak mengerti semen, tidak mengerti fondasi, tidak mengerti dinding, tidak mengerti atap, susah Anda memahami bangunan. Jadi ini saya jelaskan ini bangunan teori. Oke? Nah, terakhir. Bagaimana cara mempelajari teori? Nah, ini ada 3 ya. Cara mempelajari teori. Cara memahami teori. Yang pertama, pahami dulu level komunikasi apa yang dia amati. Jadi kalau Anda melihat fenomena, lihat, oh ini termasuk fenomena apa, komunikasi apa. Itu ada 9 level. Ya, ada 9 level. Pertama, komunikasi intrapersona, yang kedua komunikasi interpersona, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi organisasi, yang kelima komunikasi publik, yang keenam komunikasi massa, yang ketujuh komunikasi antar budaya, yang kedelapan komunikasi internasional, yang kesembilan komunikasi global. Ini ada 9. Nah, lihat dulu, ini masalah apa? Oh, ini masalah komunikasi interpersona. Ini banyak mahasiswa ini yang bingung juga. Tidak bisa membedakan. Dia meneliti masalah interpersona, dia pakai komunikasi publik. Salah dong. Berarti dia tidak paham level di mana dia berada. Jadi pahami dulu jenjangnya. Kalau kita berada di jenjang komunikasi interpersona, maka kita harus pakai teori-teori komunikasi interpersona. Jangan pakai teori komunikasi massa. Itu tidak nyambung. Tapi kalau misalnya penelitian kita masuk dalam komunikasi antar budaya, pakailah teori-teori komunikasi antar budaya. Jangan pakai teori komunikasi massa. Oke, jadi pahami dulu level komunikasinya ya. Nah, ini nanti saya akan bahas ini level-level komunikasi dalam beberapa pertemuan berikutnya. Dan teori-teori yang terkait. Yang kedua, pahami teorinya. Nah, jadi sudah Anda pahami tadi itu studinya, ini komunikasi antar budaya, pahami teorinya sendiri. Nah, misalnya ada teori dalam komunikasi antar budaya itu misalnya mengenai bagaimana kita berkomunikasi dengan orang asing, misalnya ya. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi pahami teorinya sendiri apa. Nah, kemudian yang ketiga, pahami konstruk dan variabel dari fenomena yang dipelajari. Oh, ini yang semua ukur, ini yang semua teliti. Jadi cara mempelajari teori komunikasi itu ada 3 level. Pertama kita pelajari dulu jenjang komunikasi di mana kita berada, di mana kita meneliti. Ada 9 jenjang di situ, mulai dari intrapersona sampai komunikasi global. Kemudian setelah ketemu itu cari teori yang cocok. Nah, teorinya nilai pahami, kuasai. Oh, memang teorinya cocok dengan fenomenanya. Dan yang ketiga, lihat konstruk variabel yang Anda teliti sesuai dengan memang teori itu yang akan Anda gunakan. Insya Allah kalau begini ini lancar, aman dan sentosa ya.